Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adi. Di video ini masih membahas seputar asam lambung, GERD, dan juga anxiety disorder, di mana saya merupakan salah satu penderita ataupun penyintas dari penyakit asam lambung ini. Sebelum saya lanjut, teman-teman silakan bantu saya dengan cara like dan subscribe video ini, agar nanti teman-teman tahu ketika saya mengupload video terbaru dan teman-teman bisa mengambil hikmahnya, teman-teman. Di pembahasan kali ini, teman-teman, saya akan membahas semua sensasi fisik yang kita rasakan akibat dari penyakit asam lambung ini. Nah, sebenarnya sensasi fisik yang kita rasakan bermacam-macam itu, teman-teman, yang sering kali disebut 1001 sensasi penyakit ini, itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Apakah teman-teman itu mengalami yang namanya sensasi yang diakibatkan oleh lambung, atau sensasi yang diakibatkan oleh namanya kecemasan? Nah, di video kali ini mungkin teman-teman belum tahu ataupun belum mengetahui sensasi yang teman-teman rasakan itu apakah yang berasal dari lambung ataukah yang berasal dari kecemasan. Untuk sensasinya, teman-teman, silakan teman-teman simak. Sensasi yang ditimbulkan oleh lambung itu diantaranya, teman-teman, yang pertama itu, teman-teman, rasa kembung. Rasa kembung merupakan salah satu sensasi yang ditimbulkan oleh lambung kita, teman-teman. Terus yang kedua ialah sering mual, teman-teman. Nah, sering mual ini, teman-teman, biasanya dialami oleh penderita asam lambung yang baru-baru terkena ataupun yang baru menderita penyakit asam lambung. Terus yang ketiga, teman-teman, perut rasa sakit dan juga panas. Nah, ini, teman-teman, merupakan sensasi lambung juga. Terkadang perut kita itu terasa panas walaupun baru sudah makan ataupun belum makan. Terus yang selanjutnya, mudah kenyang. Nah, terus sensasi yang mudah kenyang ini, teman-teman, ini juga merupakan sensasi yang dialami oleh penderita awal dari penyakit asam lambung ini. Terus yang selanjutnya, sering sendawa. Nah, sering sendawa juga merupakan penderita awal penyakit asam lambung. Biasanya sering kali sendawa. Seperti saya dulu, teman-teman, bisa dalam hitungan menit itu bisa puluhan sendawa yang saya rasakan, teman-teman. Jadi, sensasi sendawa ini merupakan sensasi dari yang ditimbulkan oleh lambung kita, teman-teman. Terus yang selanjutnya, perut atas sekarang tidak nyaman. Nah, perut atas sekarang tidak nyaman ini merupakan sensasi lambung juga. Kadang berkedutan, apakah kedutan itu, teman-teman, bisa melebihi detak jantung kita. Kadang kita bingung apakah kedutan yang timbul di lambung kita itu apakah berasal dari lambung ataukah jantung kita yang turun. Saya dulu sempat bingung ataupun sempat takut jangan-jangan lambung saya itu turun ke perut, teman-teman. Sebenarnya itu merupakan sensasi lambung yang merupakan di mana lambung kita itu mencerna dengan keras makanan yang ada di perut kita, sehingga detupannya itu, teman-teman, lambung kita itu mencerna itu terasa sampai keluar, teman-teman. Sehingga terlihat seperti denyutan jantung kita, teman-teman. Nah, terus sensasi yang berikutnya ialah sering pusing ataupun sempoyongan. Nah, sering pusing ini sebenarnya orang normal juga sering pusing ataupun sempoyongan ketika dia lapar. Nah, begitu juga penderita asam lambung. Ketika dia lapar, otomatis dia akan sempoyongan, tetapi bedanya sempoyongannya itu beda, teman-teman, karena apa? Kita itu disertai sensasi yang lain, jadi sempoyongan itu terasa lebih berat, teman-teman. Terus yang selanjutnya, tenggorokan terasa mengganjal. Nah, tenggorokan terasa mengganjal ini diakibatkan oleh gas lambung yang diakibatkan oleh asam lambung kita itu terlalu banyak. Nah, gas lambung ini menguap ke atas sehingga tenggorokan kita itu merasa mengganjal dan terganggu, seolah-olah di sini itu ada makanan ataupun ada penghalang, jadi menyebabkan tenggorokan kita itu merasa tidak nyaman. Terus berikutnya, teman-teman, sensasi yang ditimbulkan ataupun diakibatkan oleh rasa kecemasan. Nah, sensasi yang timbul oleh rasa kecemasan ini sebenarnya banyak. Misalnya rasa takut. Nah, rasa takut ini bisa bermacam-macam. Seperti dulu saya takut untuk bepergian, takut untuk keluar rumah, takut untuk mandi, takut untuk minum obat. Ini semua sensasi yang ditimbulkan oleh yang namanya kecemasan. Terus selanjutnya, sensasi rasa diteror. Nah, sensasi ini, teman-teman, saya juga mengalami. Dulu saya pernah takut yang namanya suara burung, teman-teman. Kenapa? Pernah dengar-dengar bahwa suara burung itu merupakan suatu tanda bahwa itu merupakan orang-orang mau teman-teman. Jadi sensasi rasa diteror ini merupakan sensasi timbul ataupun diakibatkan oleh rasa kecemasan, teman-teman. Suara burung itu sangat mengganggu, teman-teman, dulu, tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak lagi. Terus selanjutnya, sulit untuk konsentrasi. Nah, sulit untuk konsentrasi itu kita itu dulu, seperti saya dulu, ketika mengobrol dengan orang lain, saya itu
mendengarkan tapi saya tidak mengetahui apa yang dibicarakan orang lain. Kita mendengar tetapi kita tidak memikirkan omongan yang orang lain omongkan. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita hanya memikirkan sensasi kita sendiri, kita hanya memikirkan penyakit-penyakit kita sendiri dan menghiraukan ataupun mengiyakan saja apa yang diomongkan orang lain. Terus sensasi yang berikutnya teman-teman, selalu waspada. Nah, selalu waspada ini seringkali kita itu teman-teman, misalnya kita akan pergi ke suatu tempat, misalnya kita naik motor, jangan-jangan nanti di jalan motor mogok, habis minyak, terus gimana caranya saya harus pulang ataupun saya harus membawa motor saya. Nah, ini merupakan sensasi dari kecemasan juga teman-teman. Apakah teman-teman pernah mengalami seperti itu? Tenang saja, itu merupakan semua sensasi saja teman-teman. Terus sensasi selanjutnya teman-teman, negative thinking. Nah, negative thinking ini teman-teman merupakan buah dari hasil dari sensasi yang terus-menerus dan akhirnya kita itu memikirkan penyakit kita ini tidak sembuh-sembuh. Akhirnya kita berpikir bagaimana masa depan saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana dengan saya ke depannya, apakah saya bisa menikah, apakah saya bisa bekerja. Jadi pemikiran kita itu jauh ke depan teman-teman, melampaui ekspektasi orang-orang yang normal pada umumnya. Jadi sensasi ini teman-teman merupakan sensasi dari kecemasan juga. Terus yang selanjutnya teman-teman, mudah marah. Ketika kita menderita penyakit asam lambung ini teman-teman, memang emosi kita itu tidak stabil. Seringkali kita marah tanpa sebab ataupun mudah tersinggung, sehingga dengan orang-orang sekitar kita itu yang tidak memahami kondisi kita itu marah dan tidak jelas. Padahal orang-orang di sekitar kita itu tidak tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan, sehingga kita marah pada mereka, kita emosi pada mereka. Jadi marah kepada orang-orang itu tanpa sebab dan orang tersebut tidak memahami apa yang kita inginkan teman-teman. Terus yang selanjutnya, gelisah tanpa sebab. Gelisah tanpa sebab ini teman-teman seringkali juga saya rasakan ketika dulu ketika mau sholat ataupun sholat Jumat, ketika berada di masjid kita tiba-tiba merasakan tidak nyaman ataupun tidak enak, padahal kita itu sudah makan, sudah minum obat, tetapi merasa kita itu tidak nyaman saja. Tetapi anehnya ketika kita selesai sholat dan berada di rumah, itu semua akan normal kembali teman-teman, dan kita itu baik-baik saja. Nah, ini merupakan sensasi dari kecemasan juga teman-teman. Terus yang selanjutnya teman-teman, yang terakhir itu sensasi kita itu hampa ataupun seperti kosong. Seringkali kita melamun, seringkali kita melamunkan sesuatu yang tidak ada artinya, ataupun melamunkan sesuatu yang tidak pasti, ataupun memikirkan atau melamun sendirian, dan kita itu maunya sendiri, bengong, dan akhirnya ini semua teman-teman menyebabkan penyakit ini makin betah di tubuh kita. Jadi sensasi kecemasan ini sebenarnya lebih dominan daripada penyakit sensasi yang diakibatkan oleh lambung. Kenapa? Sensasi kecemasan ini menyebabkan kita itu lebih awet menderita penyakit asam lambung ini. Jadi sekuat mungkin teman-teman itu harus bisa mengontrol kecemasan teman-teman itu sendiri. Jadi sekian dulu video dari saya teman-teman. Semoga teman-teman bisa membedakan mana sensasi yang ditimbulkan dari kecemasan dan mana sensasi yang ditimbulkan oleh lambung kita teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.